Bersama lagi kita ke kisah Kerbau Binuang dan Cindua Mato. Dalam Tambo Minangkabau, diceritakan bahwa Kerbau Binuang adalah seekor kerbau yang luar biasa besar, kuat, dan sakti. Konon, tanduknya melengkung panjang, tubuhnya lebih besar dari kerbau biasa, dan memiliki kekuatan melebihi hewan ternak lainnya. Kerbau ini dianggap sebagai pusaka atau lambang kebesaran suatu nagari. Kerbau Binuang juga sering dikaitkan dengan cerita adu kerbau. Bahkan dalam beberapa versi legenda Tambo Minangkabau, Kerbau Binuang inilah yang kemudian dihadapkan melawan kerbau dari kerajaan lain. Dari versi kisah yang didapat, sebuah nagari bernama Binuang, hidup seekor kerbau putih yang sangat besar dan gagah. Kerbau ini tidak seperti kerbau biasa, ia memiliki kekuatan gaib, tanduknya melengkung indah, dan tubuhnya kekar bagai gunung. Masyarakat nagari Binuang menganggapnya sebagai hewan keramat, pelindung nagari, sekaligus lambang kekuatan dan kejayaan. Mereka menyebutnya Kerbau Binuang. Dalam salah satu versi cerita, ketika Putih Bungsu menghadapi perselisihan dengan kerajaan tetangga, Cindua Mato dipanggil untuk membela kehormatan Minangkabau. Antar kerajaan itu, akan diadakan adu kerbau dengan kerajaan lain. Demi kehormatan kerajaan, konon Cindua Mato ditugaskan untuk mencari kerbau terbaik di daerah kerajaannya. Saat pencarian Cindua Mato, terdengarlah kabar soal Kerbau Binuang. Di suatu nagari hiduplah seekor kerbau putih yang sangat besar dan gagah. Kerbau ini tidak seperti kerbau biasa, ia memiliki kekuatan gaib, tanduknya melengkung indah, dipercayai sebagai hewan keramat, dan hewan pelindung sebuah nagari. Setelah diketahui nagari tersebut, tidak serta-merta Cindua Mato bisa mengambil kerbau tersebut. Tapi dengan wibawa dan adab yang baik Cindua Mato, serta kesaktiannya, ia mampu berbicara dengan Kerbau Binuang. Sang kerbau kemudian bersedia membantu Cindua Mato, karena ia melihat ketulusan hati sang pendekar dalam melindungi rakyat, dan masyarakat nagari itu pun bersedia melepaskannya untuk Cindua Mato. Bukan sekedar kerbau aduan, dikisahkan juga ketika perang besar pecah, Cindua Mato menunggangi kuda saktinya Gumarang, sementara Kerbau Binuang dilepaskan di medan laga. Musuh yang berjumlah besar kocar-kacir karena tandukan Kerbau Binuang yang mampu merobohkan puluhan prajurit sekaligus. Bersama-sama, Cindua Mato, Gumarang, dan Kerbau Binuang membawa kemenangan bagi Pagaruyung. Dan terkisahkan juga, kesaktian kerbau ini, saat Cindua Mato terdesak di medan perang, Kerbau Binuang bisa menghentakkan kakinya atau mengeluarkan suara menggemuruh. Seketika itu, ribuan lebah, tawon, kumbang, hingga semut keluar dari hutan dan sawah, menyerbu musuh dengan ganas. Sehingga pasukan musuh yang berlapis besi sekalipun menjadi panik. Mereka diserang lebah dan tawon yang masuk ke sela baju zirah, disengat tanpa henti, membuat barisan musuh kacau, dan ada yang berujung pada kematian. Kesaktian Kerbau Binuang tidak hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada hatinya. Ia setia kepada Cindua Mato. Dalam kisahnya, kerbau ini rela melindungi dan berkorban demi keselamatan tuannya, sehingga dianggap lebih dari sekadar hewan, melainkan sahabat dan penjaga. Dan setelah ikut begitu lama, dengan Cindua Mato dan si Binuang pun dikembalikan ke nagarinya, sehingga menjadi legenda besar Minangkabau, bahwa si Binuang Kerbau Nan Sakti pernah menjadi alat perangnya, seorang panglima besar di Minangkabau. Itulah akhir cerita si Binuang sang legenda, yang sampai sekarang menjadi cerita kesaktiannya. Konon jalan yang dilewati akan penuh dengan semut besar dan serangga lainnya, sehingga sampai sekarang ada beberapa cerita di beberapa daerah di Sumatera Barat ada bahwa dia masih ada di kerajaan gaib Ujung Tanjung di Indrapura. Ada juga cerita dia masih mendatangi Pagaruyung dengan tanda suara gema gentanya, dan ada juga mungkin yang lain tentang tuahnya. Begitulah kebesaran dan kesaktian si Kerbau Binuang.